Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila subulis salam wa afhamana bi syari'atin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, para soimin, soimat yang insya Allah menjadi hamba-hamba kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sepanjang masa, sepanjang hidup, yang insya Allah kita semua akan mendapatkan rahmat, maghfirah, dan bahkan janji Allah untuk membebaskan kita semua dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang tetap bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan kita akan selalu mentaati segala perintah-Nya, menjauhi segala larangannya dengan segenap kemampuan kita. Maka di saat ini, di momentum ini, di syahri Ramadan ini, insya Allah kita akan mendapatkan itu semua. Salawat serta salam semoga dilimpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kita tidak berhenti berharap semoga kehadiran kita di alam dunia ini akan selalu tercatat sebagai pengikut beliau, sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai akhirat. Dan kita akan mendapatkan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat nanti yang berupa syafaatul uzma di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa saat ini kita memasuki hari ke-15 di bulan suci Ramadan. Insya Allah puasa kita semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puasa kita akan membawa kita kepada hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Puasa kita akan membuka hikmah kehidupan kita dari apa yang belum kita dapatkan, kemudian akan kita dapatkan. Sebagaimana yang kita baca dalam doa kamilin, doa setiap kita telah mengerjakan sholat tarawih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi muaddin walis salati hafizin walis zakati fa'ilin walima indaka talibin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang
yang mendapatkan kesempurnaan iman dari hikmah puasa ini. Sebagaimana dalam pokok puasa, bahwa tujuan puasa adalah menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya adalah keimanan yang nyata bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, dalam tafsirnya adalah orang yang mendapatkan kesempurnaan iman. Diharapkan setelah kita melakukan puasa Ramadan ini, maka iman kita semakin sempurna. Dan ciri keimanan sempurna itu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama disebutkan dalam kitab Jawahirul Ilmi, idza yu'tin ni'ami fala yansahullahu fala yansa minallahu ta'ala. Apabila dia diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kejayaan oleh Allah, diberikan anugerah oleh Allah, maka nikmat tersebut tidak menjadikannya dia untuk kufur kepada Allah, tetapi nikmat-nikmat tersebut mengantarkan dia kepada hal-hal yang lebih baik lagi, lebih bersyukur kepada Allah. Dan itu adalah muara dalam proses ibadah puasa. Setelah kita berpuasa, maka rasa syukur kita kepada Allah akan semakin bertambah, akan semakin nyata. Ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak kita duga, maka satu tujuan hidup kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila kita sudah melaksanakan ibadah puasa di 1 Syawal nanti, maka muara puasa kita ini akan bertemu pada titik syukur yang terpatri di dalam hati kita dalam keadaan bagaimanapun. Dalam satu riwayat disebutkan, ketika zamannya Nabi Musa alaihissalam, ada seorang yang teramat sangat fakir, sehingga untuk menutup aurat saja dia tidak bisa untuk membeli kain membalut badannya tersebut. Sehingga berita tersebut sampai kepada Nabiullah Musa. Lalu Nabiullah Musa menghampiri orang tersebut, dan orang tersebut mengadukan segala permasalahannya, tidak jauh dari masalah-masalah kemiskinan yang dia hadapi, tidak jauh dari masalah-masalah kekurangan yang dia hadapi sepanjang harinya. Oleh karena itu dia memohon kepada Nabiullah Musa untuk merubah nasibnya menjadi orang yang tidak terpuruk lagi, orang yang tidak miskin lagi. Lalu Nabiullah Musa memohon kepada Allah, ya Allah, berikan anugerah kepada orang ini, karena sesungguhnya orang ini adalah hambamu yang beriman, kata Nabi Musa. Singkat cerita, Allah menurunkan berkahnya kepada orang tersebut melalui Nabiullah Musa. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun bertambah tahun, orang tersebut mendapatkan kejayaan. Singkat cerita, menjadi kaya raya. Lalu apa setelah orang itu kaya? Apakah kemudian dia menambahkan keimanan terhadap dirinya? Yang dijanjikan oleh dia kepada Nabiullah Musa ternyata bertolak belakang 100%. Setelah dia kaya raya, hartanya itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Hartanya digunakan untuk perjudian, hartanya digunakan untuk mabuk-mabukan, hartanya digunakan untuk hal-hal yang meresahkan masyarakat, membangkangkan diri dengan menumpuk-numpuk hartanya dan lain sebagainya. Sehingga pada suatu hari Nabiullah Musa melihat kerumunan orang, dan orang tersebut sedang mengeroyok satu orang. Ada apakah gerangan? Ternyata orang yang sedang
dikeroyok itu adalah orang yang dulu pernah memohon kepada Nabiullah Musa untuk dimintakan harta benda berlimpah itu. Saking jengkelnya masyarakat karena dia selalu membuat onar, maka orang tersebut tidak diridhoi oleh sesama manusia di saat itu. Dari iktibar tersebut kita ambil pelajaran bahwa tidak semua orang menerima kejayaan, nikmat dan karunia itu diterima dengan kesabaran. Bahwa menurut Imam Ghazali, sabar itu bukan hanya menerima musibah lalu kita bersabar, tapi bagaimana kita bersikap ketika kita mendapatkan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tetap berada di jalannya ataukah kita keluar dari norma-norma yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnahnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, banyak sekali orang yang ketika kesusahan berdoa sepenuh hati kepada Allah, menempatkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah, namun ketika diberikan kejayaan maka dia lupa akan nikmat-nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan muara puasa adalah berhikmah kepada hati manusia-manusia yang selalu bersyukur kepada Allah apapun yang diterimanya, apakah dalam waktu sempit maupun dalam waktu lapang. Lalu yang kedua, bahwa indikator kesempurnaan iman itu adalah ketika kita marah, maka kemarahan tersebut tidak membuatnya keluar dari jalan Allah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika sahabat Ali mengalami satu peperangan dan menghadapi satu orang kafir Quraisy yang saat itu menentang, maka sesungguhnya kalau sahabat Ali ini membunuhnya, maka akan dengan sangat mudahnya. Dan di saat yang kritis itu, orang itu meludahi sahabat Ali karamallahu wajah. Apa yang dilakukan oleh sahabat Ali saat itu? Sahabat Ali meninggalkan orang tersebut. Para sahabat bertanya, "Ya Ali, kenapa Anda tinggalkan orang tersebut? Padahal kalau Anda membunuhnya, maka itu sangat mudah sekali." Dijawab oleh sahabat Ali, "Kalau saya membunuhnya, berarti saya dendam kepada dia. Dan saya tidak mau kemarahan itu menghiasi hati dan jiwa saya. Oleh karena itu biarkan dia pergi. Dan insya Allah dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Terlepas dari narasi deskripsi cerita tersebut secara histori, apakah itu dramatisir ataukah itu realisasi dan lain sebagainya, maka itu teramat sangat pelajaran yang berarti buat kita. Betapa memaafkan itu adalah satu perbuatan yang sangat mulia. Memaafkan orang lain itu perbuatan yang memerlukan keluhuran hati dan budi. Dan hikmah puasa ini adalah bagaimana kita memaafkan orang lain dengan segala keterbukaan hati kita. Kita evaluasi setelah 15 hari ini, masihkah kita gampang marah? Setelah 15 hari ini berpuasa, masihkah kita mengeluh atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita? Bahan renungan diri di separuh bulan Ramadan ini akan membuat pencerahan dalam diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu yang ketiga, bahwa indikator kesempurnaan iman itu adalah ketika diberikan kedudukan dan jabatan, maka kedudukan dan jabatan itu
tidak melalaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat, jamaah zuhur yang berbahagia. Kesempurnaan iman itulah yang akan kita dapatkan dari ibadah puasa. Semoga puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan iman kita tidak sekedar iman yang ada dalam ucapan saja, namun iman itu terpatri dalam hati, lalu dilisankan, lalu diamalkan dengan perbuatan, lalu diaplikasikan dengan berbagai macam kegiatan yang akan menunjukkan bahwa iman kita menuju kesempurnaan, dan itu adalah hakikat dari puasa Ramadan. Lalu yang seterusnya, bahwa puasa Ramadan ini akan bermuara kepada solat kita yang terjaga. Mudah-mudahan selepas Ramadan solat kita terjaga. Artinya semua kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dari hikmah Ramadan itu, kita akan bisa melaksanakannya dengan baik. Lalu kita juga akan bisa berzakat, berinfak, bersedekah karena hikmah Ramadan ini. Dan yang terakhir, walima indaka tolibin. Inilah yang paling penting, bahwa dengan puasa ini semata-mata kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semua termasuk manusia-manusia mendapatkan ridho dan ikhlas dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika Allah ridho, maka seisi makhluk akan ridho. Ketika Allah ridho, maka semua yang ada dalam zahir dan batin kita akan ridho. Ketika Allah ridho, maka semua yang ada di daratan dan lautan akan ridho kepada kita. Ketika Allah ridho, maka semua yang ada di langit dan di bumi akan ridho kepada kita. Itulah hikmah puasa yang bermuara kepada hal-hal positif, perbaikan, dan menuju kesempurnaan iman. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa'afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.